Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Syahroni dengan NIM 2041050200073. Saya dari Ekonomi Syariah 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember. Untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMI selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Dalam pembahasan di sini ada beberapa poin, yaitu pengertian, tujuan, jenis-jenis, komponen, instrumen, fungsi kebijakan fiskal, dan juga ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi Islam, fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Baik, kita langsung saja pada pembahasannya. Kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ialah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Untuk yang kedua, mengenai tujuan kebijakan fiskal, yaitu ada 4. 1. Pertumbuhan ekonomi. 2. Mencegah pengangguran. 3. Stabilitas harga. 4. Untuk mendorong laju investasi untuk mewujudkan keadilan sosial. Berikutnya tentang jenis-jenis kebijakan fiskal. Pertama, ekspansif. Apa itu ekspansif? Yaitu bagaimana pemerintah banyak mengeluarkan uang dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat. Yang kedua, kontraksional, yaitu pemerintah mengurangi uang yang beredar di masyarakat atau meningkatkan pendapatan seperti sektor pajak. Selanjutnya, mengenai komponen kebijakan fiskal, yaitu kebijakan perpajakan, kebijakan pengeluaran, kebijakan investasi dan disinvestasi, dan juga tentang pengelolaan utang atau surplus. Dan berikutnya instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, anggaran belanja seimbang. Yang kedua, pembiayaan fungsional. Ketiga, anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif. Keempat, anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif. Kelima, stabilitas anggaran otomatis. Dan keenam, yang terakhir, pengelolaan anggaran. Dan untuk fungsi kebijakan fiskal, yaitu pertama, mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kedua, mengoptimalkan kegiatan investasi. Yang ketiga, alokasi pendapatan dan pengeluaran sesuai kebutuhan. 4. Distribusi suatu mendistribusikan sesuatu pendapatan, stabilisasi dan juga pembangunan. Dan ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi Islam. 1. Pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan, sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Yang ketiga, penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan, bukan pada jumlah barang. Berikutnya, fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Pertama, memelihara terhadap hukum, keadilan, dan pertahanan. Yang kedua, perumusan dan pelaksanaan terhadap kebaikan ekonomi. Yang ketiga, manajemen kekayaan pemerintah. Dari yang terakhir, investasi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Dan untuk pembahasannya terakhir, yaitu mengenai instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, jizyah, yaitu pajak yang dibebankan kepada non-muslim yang tinggal di negara Islam sebagai perlindungan. Yang kedua, ganimah, yaitu harta rampasan dari perang. Yang ketiga, fal, yaitu soal harta rampasan tanpa melalui peperangan. 4. Zakat yang dikeluarkan dari nisabnya. 5. Karat, yaitu pajak tanah kekuasaan. 6. Nawaib, yaitu pajak yang dibebankan pada umat Islam karena negara mempunyai kesulitan ekonomi. Yang ketujuh, awafahla, harta-harta yang tidak ditemukan pemiliknya. Baik, mungkin itu saja pembahasan saya mengenai kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam.
dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMI. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.